Subhanallah, luar biasa. Penonton luar biasa. Tanpa disuruh udah ngadap sini semua, luar. Nggak seperti kayak nonton wayang kulit. Emang kebalik. Emang ada yang madep ke sana, Mas, penonton kita? Kemarin ada ngadap sana malah pakai kerokan semua. Serem banget, Mas. Ganteng-ganteng semua. Ganteng-ganteng. Semua mirip saya semua, lihat ini. Mas. Apa? Serem dong, Mas, kalau mirip semua. Memang muka saya kayak Insidious 3. Temu lagi nih, bukan, Pak? Ini temanya luar biasa sekali. Iya, Mas. Yang temanya yaitu revolusi mental Polri. Pas ya? Ya. Ada polisinya dan ada yang pernah ditangkap. Wah. Serem, Mas. Bukan ditangkap itu artinya dia malah disadarkan mereka. Tapi alhamdulillah begitu dia ditangkap, diarahkan ya, akhirnya mereka jadi orang baik-baik semua. Yang sebelah kanan sering kena pasal 378. Biasa. Kasus tipu menipu. Yang sebelah sini 295. Apaan? Lu ingat itu ayam tetangga meninggal tuh nggak? Mas, serem banget. Gimana Vega melihat Polri ke depan ini atau mungkin sekarang banyak kemajuan kan Vega? Iya pasti Mas Tuku luar biasa sahabat masyarakat. Ya. Banyak orang yang kalau misalkan ketemu Bapak Polisi suka takut. Kalau aku ketemu Bapak Polisi tuh bawaannya deg-degan. Aku sempat mikir apakah mungkin ini yang namanya cinta? Iya. Apa yang dikatakan Vega bener. Dulu cita-cita lu pernah pacaran sama polisi waktu itu ya? Pernah Mas Tuku. Alhamdulillah tidak jadi. Tapi akhirnya juga dapet dokter lah ya. Iya. Dokternya luar biasa, sering ditinggal terus. Nengoknya cuma seminggu sekali. Jangan Tapi gitu dong, subhanallah Mas. ya Bapak-Bapak polisi. Dan saya alhamdulillah saya sudah sebagai keluarga Bayangkara Keluarga Bayangkara sekarang ya. Ya senang sekali pokoknya saya tuh senang lihat Bapak polisi sekarang tuh benar-benar maju dan berkualitas. Amin. Jadi pelayanan primanya, soliditas, sinergitas dan mengayomi masyarakat ya. Mitra-mitranya juga banyak. Alhamdulillah di tempat saya sekarang ada namanya pencurian, tidak ada. Wow, alhamdulillah. Tidak ada pencurian. Tidak ada pencurian. Bener aman. Pokoknya di Jakarta Selatan 10-2 aman. Ini sudah gak sabar nih ya. Iya. Loh Pak Wahyu Pak Wahyu, Mas. dipegang Kapolres Jakarta Selatan. Wah, kondisi kondusif. Wow. Pemirsa. Bapak. Ini kamu bisa ngeliat yang mana yang dalmas, mana yang di reserse, mana yang dari yang. Kalau dalmas ini gede-gede nih. Dia selalu ke depan dulu. Maaf Mas, yang jadi dalmas gede-gede. Ini dalmas ya. Ini K9. Apa tuh Mas? Anjing pelacak. Adanya di Brimob. Bintang tamu saya yang pertama adalah tamu istimewa dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki visi misi cemerlang dalam mengembangkan peran serta polisi melalui sebuah revolusi. Siapa mereka? Kita sambut Bapak Irjen Polisi Anton Karilian dan Brigjen Polisi Boy Rafli Ahmad. Empat, 88A, 88B. Kamu 89 ya? Subhanallah, moga-moga luar biasa nih. 84 di sini. Wah, 84, 88A. Kamu 89 lahirnya. Ini apa? Estetika sopan santun harus dijaga. Tetap bercanda tapi koridornya tetap harus ada tempatnya. Mau hahe lagi itu sudah mengganggu stabilitas keamanan. Balik kalian.
Selamat malam untuk Bapak Irjen Polisi Anton, maaf kalau keliru, Karlian dan Bapak Brigjen Polisi Boy Rafli Ahmad. Selamat datang di Bukan Pemata. Apa kabarnya? Baik, selamat malam. Salam Tribrata. Luar. Alhamdulillah baik. Subhanallah. Beliau-beliau ini sangat saya kagumi semuanya. Betul, Mas. Untuk Pak Anton dulu dan Pak Boy. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-69. Semoga Kepolisian Republik Indonesia semakin sukses dan maju. Untuk Bapak Anton kalian. Di ulang tahun Bayangkara yang ke-69 ini saya dengar bertemakan revolusi mental Polri. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari tema tersebut, Monggo. Jadi untuk revolusi mental itu, revolusi itu kan suatu perubahan yang cepat, perubahan di polisi sebetulnya sudah ada sejak dulu, yaitu perubahan culture set dan mindset. Karena kami sadar dan bahwa kepolisian ini sekarang ini di hadapan masyarakat mungkin kepercayaannya masih kurang. Kemudian juga keberadaan polisi di tengah-tengah masyarakat ini pun juga sekarang ini mungkin belum maksimal. Kemudian di samping itu pun juga polisi sekarang diharapkan menjadi penggerak dalam revolusi mental. Dan juga mungkin kita pun juga masih sering melihat bahwa polisi ini masih ada sebagian yang suka arogan, tidak melindungi. Nah makanya Kapolri ini memprogramkan bahwa ini culture set dan mindset ini harus dirubah dengan segera kalau ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat. Luar. Kalau dari Pak Boy mungkin. Ya, revolusi mental kan terdiri dari dua kata. Tadi Pak Anton sudah katakan revolusi adalah perubahan. Perubahan yang mendasar, kemudian mental adalah cara berpikir, cara respon kita terhadap suatu kondisi. Bagi kepolisian, revolusi mental adalah tentu diorientasikan dengan tugas pokok kepolisian. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana kepolisian membangun kembali, melakukan reaktualisasi terhadap jati diri sebagai seorang pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang karakternya tidak boleh lepas dari nilai-nilai karakter bangsa, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua adalah kita punya falsafah pedoman kerja, yaitu Tribrata dan Catur Prastya. Jadi berpikirnya kepolisian itu harus berorientasi ke sana. Sehingga aktualisasi dari tindakan anggota kita itu adalah betul-betul dapat mencerminkan sebagai pelindung, pengayom yang amanah. Luar. Lu cengangas-cengenges, lu ngerti nggak nih maksudnya? Lu taunya gini doang sih. Beda sama yang beliau-beliau di depan sana. Kalau kamu tuh gini-gini. Ditanya nggak ngerti. Tapi luar biasa, sangat setuju sekali. Luar biasa Kak. Iya, betul, beliau-beliau ini memang terpilih ya. Kembali ke pemirsa. Terobosan apalagi dari Polri yang akan diungkapkan di hari bahagia ini, kita akan cari tahu bersama seorang penyanyi cantik dengan suara brilian setelah ini. Jadi jangan lupa menonton terus. Bukan Pak? Oke, masih di Bukan Pak? Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa ya, masuk TV ya. Kembali ke lab. Dulu teman-teman saya cita-citanya jadi polisi. Alhamdulillah sekarang jadi polisi tidur ya. Suka tidur. Kembali ke lab. Untuk Pak Boy Rafli ini. Mohon maaf Pak. Berkaitan dengan tema revolusi mental Polri, apa saja contoh nyata di lapangan dalam mengaplikasikan semangat revolusi mental di jajaran Polda Banten yang Bapak pimpin saat ini, monggo. Ya, terima kasih. Jadi Mas Tukul, kami membangun beberapa program yang sifatnya kemitraan dengan masyarakat, yang juga merupakan program preemptif kepolisian. Yang pertama kita sebut sebagai Geladi Takwa. Geladi Takwa itu adalah singkatan. Jadi gerakan langsung, aksi doa, iman dan takwa. Jadi ini adalah berorientasi kepada pembangunan akhlak,
Jadi kepolisian dan masyarakat bersama-sama membangun nilai-nilai akhlakul karimah. Dan di sini tujuannya adalah bagi kepolisian agar pekerjaan pengabdian itu juga sekaligus ibadah. Jadi kalau sudah ibadah berarti adalah sebuah kebutuhan. Karena kita kan hidup ini adalah proses ibadah. Oleh karena itu ibadah ini merupakan wujud dari ibadah kita kepada Yang Maha Kuasa dan sesama umat manusia. Subhanallah. Dalam banget nih. Kalau nggak sespim dulu nggak ngerti kamu ini luar biasa. Ada lagi Pak Tukul? Ada lagi Mas. Yang kedua, polisi sahabat sekolah. Sahabat sekolah. Nah, kami melihat bahwa pengaruh perkembangan global itu mempengaruhi generasi muda kita. Kami ingin memberikan proteksi, perlindungan kepada generasi muda dengan lebih mengenalkan nilai-nilai hukum kepada kalangan pelajar yang intinya agar kita semua waspada. Dan kita juga menjaga agar generasi muda kita ini tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Seperti misalkan masalah narkoba, masalah paham radikalisme. Yang kita harapkan akhirnya kita dapat membentengi anak-anak pelajar kita dari pengaruh negatif tersebut. Subhanallah. Luar biasa nih Pak Boy. Ini taskap dan lembar merahnya nilainya bagus pasti. Kamu nggak ngerti. Ini narkoba, narik kotoran batin. Tapi bersih, hatinya jadi bersih toh. Jadi batin-batin yang kotor dibersihkan. Ada lagi Mas. Tadi. Ada berapa ribu Pak itu? Banyak. Banyak Mas. Polisi sahabat alam. Sahabat alam. Jadi polisi sahabat alam mempromosikan niat keinginan untuk melestarikan lingkungan hidup. Jadi kita risau dengan merusakan lingkungan hidup. Ada masyarakat kita menangkap ikan dengan bahan peledak. Ada melakukan penambangan liar. Ada melakukan penambangan liar. Kita ajak masyarakat untuk bersama-sama untuk memiliki kesadaran lingkungan hidup yang lebih baik. Jadi polisi sahabat alam mengajak semua lapisan masyarakat untuk kita jaga lingkungan hidup kita, ekosistem kita. Luar biasa ya. Nanti pertama akhlak, mental, attitude, akhlak. Kedua, bagaimana sadarkan hukum bahwa ini tidak boleh, kamu ini. Terus ketiga tadi itu menyintai alam. Luar biasa. Biar reboisasi penanaman kembali dan nggak mengalami abrasi. Pengkikisan pantai. Lo penanaman terus saya ngikuti Pak Boy itu di berita-berita newspaper itu, wah. Itu tanam mangrove. Mangrove. Iya. Tapi belum ngajak saya Pak waktu itu. Kapan-kapan. Biar nanti urusannya Pak Rudianta Reksa aja. Balik ke Itu Bapak Anton ini. Enak ya deket Bapak polisi, kayaknya ayam tenang sejuk gitu ya. Kenyamanan itu kayaknya, makanya harus selalu polisi harus dekat dengan rakyat. Ini FKPM loh ini. Apa tuh Mas? Lo mitra polisi. Dia kalau keliling bawa itu hati kenceng banget. Tapi begitu di pos tidur. Bapak Anton, selaku Kadip Humas Mabes Polri, menurut informasi dari mata-mata saya, katanya Bapak ingin memperkuat peran Humas dari Polda hingga Polres di seluruh Indonesia. Apa betul Pak? Monggo Pak. Betul sekali Mas Tukul. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Tukul bahwa di samping ada dunia nyata itu ada dunia gaib. Diomongin. Orang tuamu diomongin. Begitu juga sekarang katanya sudah bukan abad teknologi lagi, tapi abad informasi. Di mana informasi ini memegang peranan. Bahkan peran di negara pun juga selain legislatif, eksekutif, yudikatif juga adalah peran informasi atau dunia maya. Nah makanya kami pun juga menyadari kekuatan dunia media ini. Salah satu mungkin kekurangan kami adalah sosialisasi di dunia maya. Makanya kami pun juga berkeinginan untuk membangun media sosial di kepolisian dari mulai Mabes Polri sampai ke Polres-Polres. Karena sebagaimana kita ketahui dari Alvin Toffler maupun dari Kenny Siomae bahwa sekarang ini barang siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai
dunia. Setuju. I do agree. Sangat setuju. Setuju sekali. Informasi itu sekarang itu bukan perang-perang harus perang fisik, peperangan, dunia maya. Betul. Itu. Jangan lagunya Mansur S Maya. Oh, Muksin ya, Muksin. Maya. Luar biasa. Iya, karena melalui media sosial lebih bisa menjangkau seluruh masyarakat ya, Mas. Betul, efektif sekali. Mas Tukul kan ada Twitter. Loh, ada WhatsApp ada. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang penyanyi cantik dengan suara yang menghipnotis. Para laki-laki bibir zebra. Bibir belang. Mari kita sambut dengan meriah Iis Dahlia. Cinta kita apalah, rindu kita juga apalah, semua rasa ini apalah, hubungan tak jelas sesudahlah, biarlah. Aku bagimu apalah, kau juga bagiku apalah, kita ini hanya apalah, kau dan aku apalah. Aposten. Pak, joget kali Pak, udah buka puasa kan? Cinta kita sungguh rumit, cinta kita sungguh susah, tak akan ada akhirnya, biar jadi apalah. Aku ucapkan apalah, semua percuma. Aku ingin bersama tapi hatimu tak berbicara tidak. Biarkan ku menjauh dari hasrat yang tak bisa aku rengkuh. Asal kau tahu kau selalu punya ruang yang indah di hatiku. Sudahlah, biarlah cinta ini menjadi apalah. Aku bagimu apalah, kau juga bagiku apalah, kita ini hanya apalah, kau dan aku apalah. Keren. Seribu kata cinta aku ucapkan apalah, semua percuma. Aku ingin bersama tapi hatimu telah berbicara tidak. Biarkan ku menjauh, ku tak bisa. Asal kau tahu kau selalu punya ruang yang indah di hatiku. Sudahlah, biarlah cinta ini menjadi apalah. Aku bagimu apalah, kau juga bagiku apalah, kita ini hanya apalah, kau dan aku apalah. Cinta kita sungguh rumit, cinta kita sungguh susah, tak akan ada akhirnya, biar jadi apalah. Luar biasa. Give applause for Iis Dahlia. Monggo. Subhanallah. Voice good, song good, singer is very beautiful. Subhanallah, suaranya ini loh. Lama ya Mas kita nggak ketemu ya? Iya, setelah kita ngibur acara Sesko di Crack 39 kemarin. Ketemunya selalu di acara Iya. polisi. Selamat malam untuk Ratu Cantikku Teh Iis Dahlia.
Dan kamu tes celup sebentar. Teh Iis, teh celup, makasih teh tubruk. Selamat datang di Bukan Bermata. Apa kabar? Lama nggak ketemu sampai sekarang cantiknya kok nggak luntur-luntur. Mirip istri saya. Cantiknya nggak luntur-luntur. Pakai pengawet, Mas. Pakai pengawet. Oh ya pakai enggak pengawet. dong. Cantik alami itu kayak gitu. Nah kalau ini pakai bedak aja gatal-gatal dulu. Enak aja. Untuk Teh Iis sebentar Pak ya. Sibuk apa saja di bulan Ramadan? Ini katanya di bulan Ramadan tidak mau jauh dari suami tercinta. Ya juga, ada acara juga di TV tetangga kan. Tapi saya minta waktu bulan puasa ini, saya minta seminggu tuh cuman 4 hari atau 3 hari. Selebihnya saya pengen sama anak-anak sama suami Mas Tukul. Kayak sekarang nih sebenarnya Eke libur di sana. Tapi kangen sama Mas Tukul, ya udah dia nggak apa-apa. Aku bilang yang penting suami aku bilang, Pak, yang penting kan kita udah buka puasa bersama. Karena ini kan acaranya malam, jadi alhamdulillah tadi udah sempet buka sama anak-anak sama papanya. Dan temanya juga bagus dan bintang tamunya beliau-beliau. Bukan lagi, Pak. Saya aja begitu lihat skrip randonnya ada Pak Anton, ada Pak Subhanallah. Senangnya dari rumah tuh kesenangannya udah di depan mata. Berangkat kerja itu udah seneng, apalagi nyampe di situ ketemu beliau. Subhanallah. Tenang. Pokoknya kalau Bapak polisi dekat dengan warga, dengan rakyat tuh subhanallah. Rakyat tuh adem, tenang gitu. Jadi 10-2 aman lah ya. Nanti biar dilapan-tujukan ke sana lah. Enggak, tapi aku juga kalau dengar suaranya Pak Boy itu adem. Aduh. Beliau tenang itu tapi memberikan tutur bahasanya. Ada kulkasnya kata Pak Boy. Akurat, memberikan tutur bahasanya akurat, nyampe ke ini audien, nyampe ke masyarakat subhanallah. Tapi enggak dengan kayak emosional, tapi dengan ketenangan karena memang dia subhanallah. Belajar dari mana Pak? Saya tuh ketemu Pak Boy itu kalau aku mau bayarin malah dibayarin duluan. Alah, paling pura-pura bayarin agak dilama-lamain biar Pak Boy yang bayarin. Maksudku jangan. Makasih Pak Boy ya. Kembali karena Pak Boy itu jarang senyum loh, baru kali ini senyum loh. Ini kerja nggak ini aku? Sesuai dengan tema kita malam hari ini, HUT Bayangkara atau hari ulang tahun Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-69. Ini kok gimana Mas? Polri toh ini maksudnya. Ini kok RI ini ya. Polri Kepolisian Republik Indonesia yang ke-69 ini. Nah, menurut dirimu apa sih peran penting polisi selain melindungi masyarakat? Banget dong Mas. Yeah. Tapi kalau saya lihat sih sekarang kepolisian tuh udah sudah semakin dekat sama masyarakat. Kalau dulu kan aku ngeliat polisi tuh takut. Karena seragamnya aja tuh udah menakutkan gitu kan. Enggak dong. Dulu masih kecil. Lebih gitu. nakutin yang itu dong. Sekarang biar orang lebih jelas kita tanya ke Pak Anton Pak Boy. Pak Anton Pak Boy, aku menakutkan nggak benar? Ya kalau dilihat dari namanya Mas Tukul. Tukul itu tukang pukul. Oh tuh. Tukul tukang pukul. Abdi teh bukan tukang pukul. Abdi teh munding. Pak Boy. Menyeramkan Pak Boy saya. Manis, Manis ya. Menyenangkan. Abdi teh goreng patut. Lulus tunjuk ke patut nak. Jadi gitu, Mas. dulu Jadi takut dulu takut ngeliat polisi itu karena kita masih kecil kan ngeliat sosok polisi itu kayaknya aduh takut diapain, takut ditembak atau takut ketangkap apa gitu kan. Tapi kan ternyata kalau kita nggak bikin kesalahan nggak mungkin ada sesuatu. Betul. Gitu kan. Dan ternyata sekarang tuh mereka udah semakin dekat sama masyarakat. Pelayanannya pun makin banyak, makin oke, makin canggih. Ada Twitter juga ya Pak. Kalau ada apa-apa tinggal follow sama Twitternya TNI Polri ini, terus udah deh langsung ada apa-apa gitu langsung komunikatif gitu. Jadi keren banget, selamat buat Polri. Bener apa yang dikatakan Mbak. Jadi sekarang polisi itu kalau ditelepon pun nggak pakai tutut begitu cek kalau siap. Wah, berarti 1 detik 1 second sih selalu 24 hour langsung. Iya. Gimana? Langsung pelayanannya prima dan cepat. Quick.
Fast quick. Canggih Mas, Ya. makanya Mas Canggih. Tukul tuh jangan cuma punya WhatsApp, punya Teh. Twitter juga, punya Instagram. Ih, jangankan itu teh. Itu makanan apa semua itu? Media sosial dong mas, Aku media nggak ngerti sosial. deh. Main dong media sosial. Polisi zaman sekarang tuh medsos, Pakai Cin. medsos. HP saya HP lama. HP saya itu HP lama, aku nggak ngerti gitu-gitu. Balik ke ada cerita menarik nggak yang berhubungan dengan Bapak polisi ini, katanya pernah dibikin deg-degan, jangan-jangan diajak malam minggu atau enggak? Atau diajak show? Ngarepnya dulu punya suami polisi tapi ternyata salah, seragamnya lain. Beda, mereka gitu. Seragamnya putih-putih sekarang kamu ya? Bukan lagi. Dokter. Kalau Eke seragamnya satpam. Enggak, dulu tuh kayak gitu Mas, kayak umpamanya bisa nyetir gitu kan, baru bisa nyetir kan gitu. Kalau ada apa-apa ngeliat polisi, aduh gue ditangkep nih gitu kan. Padahal kalau kita nggak melakukan kesalahan ya enggak gitu kan. Terus Punya SIM nggak? punya SIM dong. apa, Mas? Surat izin mingkem gitu. Mengemudi. Makanya, kalau dulu kan karena ngerasa gitu kan kita kan. Deg-degan Kadang-kadang jadi ya, deg-degan Teh. tuh karena, aduh belum pegang SIM, belum apa gitu. Tapi kalau semua kelengkapannya udah ada, terus kita nggak melanggar peraturan lalu lintas, kenapa harus takut? Jalan aja. Luar biasa. Ini beda sama teman saya, komplit semua, helm ada, jaket ada, motor ada, cuma motor orang lain yang dibawa. Balik ke laptop. Pemirsa, setelah ini saya juga kedatangan para petugas polisi yang cantik dan tangguh. Siapa mereka? Don't go anywhere. Tetap di Bukan Pak. Luar biasa. Give applause for Bribda Anggi Tiara Puspita. Loh, sudah duduk. Cepat banget. Belum diserahkan duduk, udah duduk. Nanti belum disuruh makan, udah makan. Belum suruh bayar, udah bayarin ya. Luar biasa ya. Bela dirinya tadi pakai gunting kuku tadi. Balik galak. Luar biasa sekali. Sejak usia berapa kok bisa? SD Kebetulan katanya. dari SD, soalnya udah hobi. Hobi main Hobinya golf. suka ambil barang orang kita SD ya. Setelah Mas, ya, SD main golok. Udah hobi Ya main Allah. golf mbak. Selamat malam untuk Bribda Anggi Tiara Puspita. Selamat datang di Bukan Mat. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Kayak mantan saya dulu. Kamu nggak percaya, dulu yang menyukai saya itu banyak loh. Banyak yang ninggalin saya. Kembali ngalap. Tapi sekarang dia nyesel seumur hidup. Untuk Bribda Anggi. Kalau boleh tempe. Apa nama jurus jenis silat yang tadi ditunjukin, belajar di mana dan apa latihan khususnya? Sebenarnya yang tadi itu ada 3 sesi. Yang pertama tangan kosong, yang keduanya golok yang saya mainin, yang ketiganya tongkat. Cuman saya nampilin yang
ini aja. Golok. Ya, karena durasinya juga lama kalau emang tiga-tiganya ditampilin. Nanti ada momen sendiri. Terus saya kebetulan dari SD tuh udah hobi pencak silat. Sebenarnya nggak ada turunan sih dari keluarga ya. Pada senang sama seni, cuman saya milihnya bela diri. Terus untuk keahlian khusus, cuman ikut perguruan aja. Nama perguruannya Tapak Suci. Luar. Saya dulu juga ikut perguruan pendekar bibir beracun. Gua ngomong tuh orang lepek-lepek. Nggak bisa. Kena racun. Tapi dia pakai tongkat, lu pakai ini ringan tangan. Galak. Luar biasa. Iya. Ini Mas kalau boleh tahu Mbak Anggi udah berapa lama sampai akhirnya bisa jago kayak tadi tuh? Dari SD, Dari ya. SD, maksudnya untuk kalau latihan golok. SD tuh masih ngeraba-raba. Lebih diperdalam lagi waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1. Pernah nggak menangkap apa namanya Maling pencuri jahat. atau menghadapi dengan cara pencak silat? Belum ya. Belum ya? Aman berarti kamu. Untuk Bribda Anggi nih, apakah setiap perwira kepolisian harus memiliki kemampuan bela diri dan apakah harus pencak silat? Saya rasa perlu ya, soalnya bela diri itu penting. Kalau misalkan pencak silatnya sendiri, kenapa ya? Soalnya pencak silat itu budaya Indonesia. Jadi sekalian kita melestarikan budaya, terus kita juga kalau misalkan ngelawan penjahat kayak gitu bisa punya. Bentar laptopnya dia nyari pertanyaan yang berkualitas lagi. Mana bentar Pak ya, mohon maaf ini lagi loading sedikit. Alah. Balik ini kayaknya nggak mendalami tentang kepolisian. Pernah ngalami kejadian apa saat bertugas Mbak Anggi ini? Yang mungkin masih terngiang atau ingat, yang berkesan. Kalau bertugas, saya kan kebetulan di fungsi reskrim. Wah, cocok. Iya. Di fungsi reskrim di Polsek Cipanas, Banten. Wow, cocok. Aku baru tadi mau ngomong ini harusnya cocoknya di reskrim ini. Ternyata udah bang tugas di situ, pas banget. Nangkepin kayak temen-temen lu tuh kayak. Untuk TI Sedalia nih, bagaimana menurut dirimu setelah melihat aksi bakat spesial dari Bribda Siti dan mungkin poluan lainnya nih, monggonya? Hebat, saya sih kagum, maksudnya ada Anggi wanita. Pak Siti namanya berubah-ubah. Siti itu jual rujak di depan. Anggi. Enggak. Mas Tukul, Mas. Siti itu anunya itu temennya Siti. Enggak ditanya. Tulisannya Pak, mohon maaf Pak. Enggak Mas, ditanya dulu siapa tahu emang namanya Siti Anggi apa gitu. Ada nggak Mbak nama Siti? Ada Siti? Siti? Ada. Itu nama Siti dari mana? Binti dari Binti. Itu mamanya namanya Siti. Siti Rondia alias Cemplon. Monggo ya. Kalau saya sih ya sama yang namanya perempuan perkasa seperti Mbak Anggi ini kan polwan gitu. Dari ngeliat sosoknya aja udah pasti ini yang di depan-depan Cien aja jiper kan, jiper kan. Minder. Bawaannya golok Cin, kan? Perkasa, cewek perkasa gitu. Jadi saya tuh selalu kagum sama wanita-wanita Indonesia yang sekarang ini secara profesi tuh hampir sama sama cowok. Jadi saya kagum sama Mbak Anggi, terus tadi tuh mainin goloknya, jadi apalagi tugasnya di reskrim sebagai TNI Polri gitu, tugasnya di situ dengan kepintaran yang seperti Mbak Anggi miliki, itu udah top banget tuh Mas. Untuk Pak Boy, selaku Kapolda Banten nih, maaf nih ya, apakah dari Kepolisian Banten mewajibkan anggotanya untuk mendalami ilmu bela diri pencak silat asli Banten? Monggo. Ya, pertama kemampuan bela diri adalah kemampuan dasar J. yang harus dimiliki oleh anggota kepolisian. J. Yang kedua, kita memang menganjurkan bela diri yang berdasarkan budaya lokal. Tentu pencak silat. Pencak silat inilah kita juga bekerja sama dengan, di Banten kan ada istilah jawara ya. Jawara ini banyak dari perguruan-perguruan persilatan yang kita ajak kerjasama untuk mengembangkan seni bela diri silat yang memang pada umumnya perguruan itu banyak di Banten. Luar biasa.
Ya, kearifan lokal untuk Pak Anton. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, apa saja sih yang harus dilakukan oleh masing-masing perwira polisi? Monggo, Pak. Terima kasih. Jadi sesuai dengan revolusi mental, sekarang bukan hanya setiap perwira, setiap anggota ini harus bisa menjadi contoh dan teladan minimal bagi dirinya sendiri. Kalau sudah bisa memberikan contoh dan teladan bagi dirinya sendiri, insya Allah nanti akan bisa memberi contoh dan teladan bagi masyarakat. Dan kedua, polisi sekarang ini harus menjadi polisi rakyat. Karena polisi berasal dari rakyat, harus berada di tengah-tengah rakyat, dan harus membela kepentingan rakyat. Luar. Untuk itu, makanya polisi dengan mendekatkan diri dengan rakyat ini seperti sekarang misalkan di bulan Ramadan, kami juga membawa adik-adik kami nanti mungkin di sini ada polisi yang di sela-sela tugasnya ada yang belajar mengaji anak-anak gitu kan. Ini ada 2 wawan kita. Kemudian ada juga polisi yang di sela-sela tugasnya mengurus yatim piatu, kemudian membangun jembatan, kemudian juga ada juga polisi yang sebagai punya sekolah SLB, punya sekolah SLB, dan ada satu lagi yang sebagai Dai Kamtibmas, Dai Kamtibmas. Ini dan juga ada lagi program sekarang ini terutama di bulan Ramadan, terutama yang umat muslim, kami pun juga membentuk polisi-polisi santri. Bahkan ada polisi-polisi yang hafiz Al-Quran. Ini salah satu pendekatan akhlakul karimah di bidang keagamaan. Di bidang lainnya pun juga, keinginan kita pun juga sama. Kami pun juga sama. Polisi ini ingin dekat dengan masyarakat tanpa adanya jarak. Makanya kami pun juga mungkin dengan bantuan dari Trans 7 ini bisa membuat sebuah program. Misalkan ada tempat curhat masyarakat dan kita pun juga bisa nanti menyampaikan misi-misi kita. Biasanya tempat ngobrol itu warung kan. Warung Tegal saja itu hanya di Tegal begitu terkenal. Nah mungkin kita akan membuat sebuah warung, warung Nusantara. Jadi senusantara. Sehingga nanti kalau ngobrol di warung itu kan tidak ada jarak. Tidak di kursi sofa, tapi kita sama-sama bisa sambil lesehan, bisa sambil minum kopi. Kita bisa curhat dengan seluruh masyarakat. Luar. Nih, bagus. Polisi aja pengen dekat dengan rakyat. Malah kamu di dekat polisi lari itu. Tujuannya baik beliau-beliaunya ya. Mau dekat dengan rakyat. Ini kalau ada polisi mesti lari. Lu gak bisa apa-apa. Tetap di gap lu macam-macam. Balik kalah. Aduh. Takut itu ya. Nongkrongnya di tempat gelap-gelap. Datangin polisi lari. Lu kemarin bawa bungkusan apa itu? Putih-putih itu apa itu? Apa itu? Kok Mas Tukul tahu? Garam. Pemirsa, sebelum kita melihat aksi habis Quran, ini beliau-beliaunya nih. Stres ya? Kamu stres ya? Sebelum kita melihat aksi habis Quran dari salah satu anggota polisi, berikut ini ada cuplikan kejadian unik yang dialami petugas polisi di lapangan. Mari kita lihat cuplikan. Yuk. Pemirsa, polisi sosok pengayom masyarakat ini merupakan pranata umum sipil yang bertugas mengatur tata tertib dan hukum. Salah satu tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sekian banyak tugas yang diemban polisi, berikut merupakan salah satu dari tugas-tugas kepolisian Republik Indonesia.
mengatur lalu lintas, merazia kendaraan yang melakukan kesalahan dan tidak membawa surat-surat. Selamat siang, Pak. Pak, Bapak tahu nggak kesalahan Bapak apa? Bapak ini sudah melawan arus. Bapak nggak pakai helm. Lampu harus nyala ya. Lampunya Bapaknya mati ini. Bisa lihat surat-suratnya nggak, Pak? Ini apa, Pak? Ini bukan surat-surat motor. Yang saya minta surat-surat motor. Surat-surat. Jadi Bapak tidak boleh melawan arus. Bapak harus pakai helm. Lampu harus dinyalakan. Ya. Udah, sekarang Bapak silakan putar balik. Tapi didorong ya. Tidak boleh melawan arus lagi ya. Membantu menyeberangi jalan bagi yang membutuhkan, ganteng, tadi itu aku mau naik taksi, bukan mau nyebrang. Kenapa Pak Polisi suruh saya nyebrang? Aduh, Pak Polisi gimana sih, Pak? Oh, Mbak, mohon maaf. Saya kira Mbak mau nyebrang ke sini. sigap dalam bertindak ketika ada yang sedang memerlukan bantuan. Tolong, Pak. Pak, tolong. Pak, tolong. Mbak, ada yang bisa kami bantu? Iya, Mas. Saya mau minta tolong. Tolong apa, Mas? Tolong apa, Mbak? Jadi saya lagi benerin HP. Saya nggak bawa uang. Bisa tolong bayarin nggak, Pak? Nah, Pak, handphone udah jadi sama ganti casing. Harganya 400.000 sama pulsa Mbak tadi 100.000, bisa 10 kali 1 juta. Jadinya 1.400.000. Dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk kerusuhan. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa? Ada apa ini? Ini, Pak. Minta tanda tangan sama artis nih. Ya, artis. Artisnya mana ya? Artis ini. Iya, Pak. Oh, biar saya kenalin diri. Bapak nggak kenal saya artis Bapak. Enggak. Gini, kalau misalnya mau minta tanda tangan, minta foto, agak ke pinggir sedikit. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Iya. Pak, kenapa Pak kalau mundur dikit? Biar nggak kena mobil yang lewat. Oh, gini aja deh Pak. Bagaimana foto-fotonya tantangannya di rumah Bapak aja. Ya, kita foto. Nah pemirsa, penasaran dengan sepak terjang visi dan misi dari Kepolisian Republik Indonesia? Sesaat lagi hanya di Bukan Empat Mata. Baca Hafiz. Apa? Luar biasa ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada puluhan cantik yang pandai hafiz Quran. Mari kita sambut Bribda Rizka Munaro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Subhanallah. Give applause for Bribda Rizka Munawwaroh. Bos, ini luar biasa ya. Ini ada yang ngaji lu, kepanasan keluar asap lagi kepalanya. Apa kabar? Suasananya jadi sejuk, jadi Lailatul Qadar kayaknya udah ini ya, udah di depan kita semua. Apalagi dengar suaranya Mbak Rizka tadi, subhanallah. Indah itu, ya, Mas? Itu ayat apa yang Surat di apa? Surat Al-Baqarah ayat 142. Subhanallah. Paling demen ya surat Al-Baqarah, surat An-Nisa tuh paling demen gua. Kok pada ketawa tengahnya? Boleh dites surat An-Nisa. Mungkin surat An-Nisa enggak? Sedikit saja. Ayat berapa, Mas? Dia pengennya surat An-Nisa ayat yang kalau Ayat pernikahan berapa, itu Mas? lomba yang biasa orang nikah kan, Mas? Ya, enggak, kalau biar istri kalau kemana-mana izin dulu tuh surat An-Nisa. Selamat malam untuk Bribda Rizka, indah sekali alunan mengajinya. Apa kabar? Selamat datang di Bukan Pak Mata. Subhanallah, suaranya tuh kayaknya kayak di suasana di Madinah, di Mekah. Iya gitu. ya Mas, Masya Ini Allah. bener, kayak kepengin kesana lagi ya. Pengen Ambil kamu ke jadi TKW lagi di sana. ibadah loh, Sudah Mas. berapa lama mempelajari ilmu hafiz Al-Quran? Kalau mempelajari ilmu hafiz Al-Quran itu sebenarnya dari kelas 4 SD. Subhanallah. Tapi untuk menghafalnya dari kelas 1 SMP. Sampai usia berapa Mbak akhirnya bisa jadi hafiz Quran? Sampai kelas 3 SMA kayaknya 18, 17, sekitar 17 tahun udah hafiz Quran. Subhanallah, luar biasa. Beda banget sama teman saya. Kenapa, Mas? Kelas 4 tuh keluar. Mas, jangan gitu dong. Balikal. Bandel orang-orang duduk di kursi, duduk di meja. Dilempar sama penghapus sama gurunya. Ya, saya kan di sampingnya. Untuk Bribda Rizka. Apa yang menjadi motivasi dirimu dalam mengaplikasikan ilmu ini untuk mendekatkan diri dengan masyarakat? Ya, untuk mendekatkan kepada masyarakat, ya yang tentang hafiz Qurannya. Iya. Kalau tentang saya ingin mengamalkan kepada teman-teman yang ingin masuk polisi, yang santri-santri. Jadi bukan hanya orang umum yang bisa masuk polisi, tapi yang santri pun insya Allah bisa masuk dengan amanah kita dan bersemangat aja. Luar. Oh. Nih, masuk polisi enggak? Kamu malah masuk kantor polisi takut. Kembali untuk Pak Boy Rafli dah. Apa betul program Warung Nusantara sudah dicanangkan dari semenjak Pak Boy Rafli masih bertugas di Divisi Humas Polri? Boleh dijelaskan sedikit visi awalnya nih, monggo. Iya, yang pertama masalah Warung Nusantara ini ada dua di sana maknanya. Yang pertama adalah sebagai wadah, yang kedua sebagai kegiatan. Sebagai wadah, Warung Nusantara merupakan kumpulan dari beberapa orang yang merupakan mitra dari Divisi Humas di dalam menyusun berbagai program komunikasi pada ruang publik melalui saluran antara lain media massa. Yang kedua, Warung Nusantara adalah
merupakan konsep dialog di ruang publik yang dilakukan oleh orang-orang yang memerankan dari multiprofesi yang bertemakan tentang masalah-masalah keamanan ketertiban masyarakat. Di sana tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa di dalam menghadapi berbagai problema kehidupan itu ada dialog-dialog yang diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat. Jadi diharapkan itu dapat menjadi faktor yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Luar biasa, setuju saya. Ini saya doakan mudah-mudahan di Trans 7 ada ya namanya Warung Nusantara, yaitu tadi ada yang bisa menjabarkannya, memberikan masukan kepada pemirsa, dan hostnya jangan lupa Tukul Arwana. Didampingi oleh Pak Boy atau mungkin Pak Boy yang bisa memberikan pengarahan itu. Pasti saya doakan di Trans 7 nanti ada acara khusus itu. Betul, Mas. Ya jam-jam 10 pagi. Pagi-pagi ya. Biar mereka tahu bahwa hukum, bahwa melanggaran, bahwa orang itu disadarkan. Betul. Jadi dapat pencerahan ya, Mas ya? Pencerahan di Warung Nusantara. Warung Nusantara. Terus kembali ke Pak Anton nih. Mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai penerus program Warung Nusantara nih, monggo. Terima kasih. Namanya juga Nusantara. Nusantara itu Nusa Antara. Tempat berkumpulnya orang-orang untuk berdialog. Tetapi dialog ini dilakukan dengan tidak terlalu serius, dilakukan dengan santai. Sehingga dengan demikian ini polisi tadi dengan masyarakat itu bisa lebih dekat. Bukannya sersan saja sekarang kita ini servis santai, tapi juga biar ada istilah baru, batu. Apa itu? Biar nempel di bawah tuh begitu kan. Jadi program-program itu nempel. Kalau togang kan nanti susah. Togang apanya? Kalau tegang. Oh, tegang. Kalau tegang Terlalu ini kan serius maksudnya gitu ya, Pak. Oh, tegang. Jadi kita ini ingin secara santai, rileks. Nah, justru tempat rileks di masyarakat Indonesia adanya di warung. Di warung itunya. Di warung itulah unek-unek mau apa. Silahkan disampaikan. Jadi istilahnya Warnus itu adalah menampung permasalahan senusantara. Setuju saya. Tempat berkumpul dan memecahkan masalah. Luar biasa. Jadi masyarakat pengen tahu apa, nanti bapak-bapak ada yang menerangkan. Tapi jangan lupa hostnya Tukul Arwana. Biar suasana lebih cair, lebih rileks. Tapi ada sesuatu yang diambil positifnya oleh masyarakat. Cocok banget, Mas. Iya, bukan warung Nusantara, tapi juga tukang cukur Pak Wito itu disantai. Itu ngobrol tukang cukur, kadang ngobrol sampai nyukur rambutnya, telinganya kecukur juga. Kembali ke tujuh saya. Ini pas saya doakan Pak di Trans 7 nanti ada acara seperti itu. Warnus, tapi ya. jangan lupa hostnya Tukul Arwana. Ada warungnya, ada hording warungnya. Jadi matching ya, Mas. Pemirsa, care and seperti apa lagi setelah ini jangan menonton tapi bukan Pak. Kenapa kau tak pulang-pulang? Fakta pergi cari. Oke Mas ini bukan Pak. Kembali ke Pak Anton. Ada yang dibawa mungkin dari guru ngaji maupun yang punya sekolah luar biasa, ada juga yang pernah membangun jembatan, yang mana Pak? Ya, ada kami membawa adik-adik juga yang berprestasi melebihi kapasitas tugasnya. Kita sebagai guru ngaji ini 2 orang powan, coba berdiri. Nah, ini dari Karanganyar ya. Dari Polres Karanganyar. Mungkin ini luar biasa. Coba dilihat. Bayangin aja guru ngajinya cantik, mesti saya dapat habis Al-Qur'annya dong ya. Wah. Ini yang kemarin rame di netizen. Ini jadi di sela-sela tugasnya mereka ini mengajar ngaji anak-anak. Dan juga mengajar ngaji kawan-kawannya yang belum bisa ngaji. Subhanallah. Ini 2 orang. Nah, beliaunya ini adalah kemudian ada juga yang punya sekolah
luar biasa. Subhanallah. Ini yang punya sekolah luar biasa, Pak Letnan Oyo. Iya, luar Inspektur biasa. Oyo. Inspektur 2 Oyo. Ini di sela-sela tugasnya dia mengabdikan sekolah. Sudah berapa tahun, Pak? Sudah berapa tahun sekolahnya? 9 tahun. Wow. Kemudian juga ada polisi lain yang punya anak piatu. Subhanallah. Silahkan berdiri. Dan juga ini Bapak ini kreatif sekali, inovatif. Karena sesuai dengan revolusi mental sekarang ini harus kreatif, inovatif. Ini sudah membangun jembatan yang menghubungkan dari tempat lain itu tidak ada. Ini ada 3 jembatan. Subhanallah. Ya, luar biasa. Dan satu lagi ini Dai Kamtibmas. Wow. Dai Kamtibmas. Dai Kamtibmas. Dai Kamtibmas. Ini Dai Kamtibmas sering berdakwah keliling. Dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Subhanallah. Dan satu lagi yang Hafiz Al-Quran masih ada ini. Karena kami ini ada di Sumbagsa itu ada 6 orang. Silakan berdiri. Subhanallah. Ini Hafiz Al-Quran juga. Jadi inilah beberapa polisi-polisi yang berprestasi, yang kira-kira dengan prestasinya ini mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kepada masyarakat. Luar biasa. Ya, komplit ya. Baik, sebelum saya tutup, saya dengar ada yang membawa souvenir untuk bukan mata, Pak. Oh iya, ini ada souvenir dari Warung Nusantara. Wah, subhanallah. Nanti ada SIM gratis khusus untuk Mas Tuku. Wah, terima kasih, Pak. Ada SIM gratis, alhamdulillah. Pas kebetulan Oktober SIM saya habis. Terima kasih, Pak. Wah, ini nanti tak pakai terus ini. Ini aura positif ini. Iya dong. Kembali ke laptop. Pemirsa, tanggung jawab sebagai kawasan nasional menjadi suatu amanah bagi Kepolisian Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun untuk bangsa dan negara. Dan terima kasih ke bintang tamu saya pada malam ini, Isdalia, Irjen Polisi Anton Karlan, Brigjen Polisi Boy Raffi Amar, Bribda Anggi Tiara, dan Bribda Rizka Munawar. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya Jat Giding dan pula tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau kata yang Prabu kenal kami mohon maaf. Ambil tontonnya baru yang kurang diambil. Tonton bukan mantan Prabu kami tetap kenal. Lihat kami di layar kaca.